Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibuddin MPD selaku guru mata pelajaran olahraga kami, serta teman-teman yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini ialah untuk mempresentasikan salah satu materi olahraga, yaitu lompat tinggi dalam kategori atletik. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aurora Fedrizia dari absen 6. Saya Safira Delia Ramadhani, nomor absen 32. Saya Norina Valia Izatullah Fira, nomor absen 25. Dan saya Jofetul Faitumehu, absen 16. Baik semuanya, ketika kita mendengar kata lompat tinggi, pasti kita akan mengkaitkannya dengan atletik. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu atletik. Atletik itu merupakan sekumpulan dari beberapa cabang olahraga seperti lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, atletik itu merupakan induk dari olahraga atau bisa dikatakan sebagai olahraga tertua. Nah, maka dari itu atletik bisa disebut sebagai the mother of sport. Satu fakta unik mengenai atletik yaitu atletik berasal dari bahasa Yunani athlon yang artinya kontes. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena atletik sendiri dipertandingkan pada Olimpiade pertama di Skotlandia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu atletik, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai lompat tinggi itu sendiri. Nah, lompat tinggi itu sendiri merupakan sebuah keterampilan untuk melewati mistar yang dikaitkan dengan dua tiang. Nah, selain itu, tujuan dari lompat tinggi sendiri itu adalah untuk mendapatkan lompatan setinggi mungkin. Nah, untuk sejarah dari lompat tinggi itu sendiri dimulai dari abad ke-19 di Skotlandia, yaitu pada Olimpiadenya. Nah, pada saat itu para pelompat tinggi menggunakan gaya gunting atau ski source. Nah, dengan gaya gunting tersebut terdapat catatan tertinggi yaitu sekitar 1,68 meter. Dilanjut, pada sekitar abad ke-20, tetapi masih pada tahun 1800-an, ditemukan salah satu tokoh atletik yaitu Michael Sweeney dengan gaya Eastern Cut-Off mendapatkan sekitar setinggi 1,97 meter. Nah, setelah itu, ternyata para atlet ini terus-terusan untuk memodernisasi bagaimana teknik lompat tinggi itu sendiri. Terdapat seseorang bernama George Horin yang mana pada saat itu mengembangkan teknik yang dinamakan Western Roll. Nah, dengan gaya tersebut, Horin mendapatkan tinggi sekitar 2,01 meter. Nah, selain itu, setelah masa dari sejarah lompat tinggi itu sendiri, ternyata para tokoh atletik terus berusaha untuk memodernisasi teknik lompat tinggi untuk mendapatkan lompatan tertinggi mereka. Nah, selanjutnya adalah peraturan. Untuk peraturan dari lompat tinggi itu sendiri, beberapa diantaranya adalah yang pertama, pelompat dapat menaikkan mistar ketika mereka berhasil melewati ketinggian mistar pertama. Lalu, yang kedua, pelompat bebas menentukan tinggi yang mereka inginkan asal minimal yaitu 2,5 meter. Nah, selain itu, ternyata pelompat itu diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Ketika mereka gagal, maka mereka dinyatakan gagal. Tetapi ketika mereka berhasil mencapai lompatan tertinggi di antara yang lain dan mendapatkan poin sesuai dengan aturan yang ada, maka ia dikatakan sebagai pemenang. Oke, untuk teknik lompat tinggi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada gaya gunting atau strider. Yang kedua, ada gaya posturing flop. Yang ketiga, ada gaya gunting atau scissors. Dan yang terakhir, ada gaya gunting sisi atau yang disebut western roll. Oke, untuk gaya gunting strider itu sendiri, untuk awalan, posisi badan menghadap palang atau mistar lompat, berlari dengan ritme pelan lalu cepat. Untuk palapan, tumpuan menggunakan kaki kiri. Untuk posisi badan di atas mistar, tangan, kepala, dan perut diusahakan satu garis atau sejajar ketika di atas mistar.
Dan untuk posisi saat mendarat, posisi pendaratan memakai kaki kanan terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan posisi berguling. Selanjutnya ada gaya first guling frog. Nah, awalan dari gaya ini dilakukan dengan cepat dan menikung dengan kira-kira 7 hingga 9 langkah. Nah, tumpuannya sendiri menggunakan salah satu kaki. Terus posisi saat di atas mistar adalah terletak dengan kedua kaki tergantung dengan rileks. Lalu posisi saat mendarat adalah terletak dengan seluruh anggota badan juga mendarat secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada gaya gunting. Gaya gunting sendiri diawali dengan lari dari arah depan maupun agak ke kanan atau ke kiri dengan langkah kira-kira 3 hingga 9 langkah tergantung dengan tinggi mistarnya. Lalu untuk tumpuannya sendiri menggunakan kaki yang nyaman. Lalu posisi badan saat di atas mistar adalah mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tumpuan ke arah belakang supaya membentuk seperti gunting untuk melewati mistar. Lalu untuk posisi badan saat mendarat adalah badan tetap tegak dan kondisi mistar harus di bawah panggul. Selanjutnya ada gaya western roll. Gaya ini diawali dari arah samping dengan 30 hingga 40 derajat menggunakan tumpuan kaki yang dekat dengan mistar. Lalu posisi badan saat ada di atas mistar adalah sejajar dengan mistar, lalu tubuhnya agak miring dan menurunkan kepala hingga lebih rendah daripada panggul. Lalu untuk posisi mendaratnya adalah mendaratkan kedua tangan terlebih dahulu. Setelah itu lalu diikuti dengan gerakan berguling. Selanjutnya ada prasarana yang dapat digunakan ketika lompat tinggi. Yang pertama ada tiang dan mistar. Tiang memiliki penopang yang kaku dan kokoh untuk mistar. Mistar dapat dibuat dari metal atau kayu. Bentuk bulat atau segitiga dengan diameter minimum 2,5 cm dan maksimum 3 cm. Panjang mistar minimal 3,64 meter dan maksimal 4 meter. Lalu berat maksimal dari mistar tersebut adalah 2 kg. Selanjutnya ada matras. Matras merupakan tempat pendaratan lompat tinggi yang harus memenuhi ketentuan, yakni tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter, yang terbuat dari busa dengan ketinggian 60 cm dan di atasnya ditutupi oleh matras yang tebalnya 10 sampai 20 cm dengan warna terserah. Lalu ada lapangan. Lapangan lompat tinggi terdiri atas 3 bagian, yakni jarum ancang-ancang, tempat atau area ditolak, dan tempat pendaratan. Daerah awalan ataupun jalur ancang-ancang panjangnya tidak terbatas dengan minimum 15 cm. Daerah tumpuan atau tempat bertolak harus datar dan tingkat kemiringannya harus 1:100. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan dari semua presentasi kami, yaitu lompat tinggi merupakan olahraga melompat setinggi mungkin dengan melewati mistar lompat. Permainan lompat tinggi membutuhkan tempat yang tidak terlalu luas untuk memainkan dan dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Dalam permainan lompat tinggi diperlukan penguasaan berbagai teknik ataupun gaya melompat guna tercapainya hasil yang maksimal dan sesuai harapan, yakni meraih lompatan tertinggi. Baik teman-teman, jika kalian ingin belajar secara mandiri mengenai materi lompat tinggi, kalian bisa scan QR code yang ada di atas ini untuk mendapatkan materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video lompat tinggi yang akan kami sajikan. Saya Frederick Musyawan dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Salam olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 gaya dalam lompat tinggi, yaitu dalam cabang olahraga atletik. Nah, ada 4 gaya, yaitu yang pertama gaya menggunting, yang kedua gaya mengguling sisi, yang ketiga straddle, dan yang keempat gaya flow.
Nah, ada juga alat-alat yang digunakan, bisa dilihat ini alat-alat yang seadanya dan yang kami bisa modifikasi. Ada net, sebenarnya mistar, dan ada kedua tiang kiri dan kanan, dan yang ini adalah matras. Baik, langsung saja kita ke tutorial atau video tentang 4 gaya lompat tinggi. Cek. Yeah, yeah. Bobby Valentino.